Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita sekarang masih belajar geografi dengan materi batas dan luas wilayah Indonesia. Materi ini merupakan masih indikator dari materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk yang pertama adalah batas wilayah Indonesia. Yang kita ketahui bahwa secara geografis atau letaknya, Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang menjadi patokan seberapa luas wilayah negara kita ini. Adapun batas-batas wilayah secara geografis, bahwa di sebelah barat Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timurnya Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Irian Jaya yang ada di Pulau Papua. Sedangkan di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Laut Andaman, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatannya Indonesia itu berbatasan langsung dengan benua Australia, Laut Timur atau Timur Leste, Samudra Hindia, dan Samudra Arafura. Sedangkan pada batas-batas negara yang kita ketahui bahwa Indonesia ini berada di tempat yang sangat strategis yang dikelilingi oleh dua benua Australia sebelah selatan dan sebelah utara itu ada benua Asia, Eropa, dan benua lainnya. Berarti Indonesia ini berada di tengah-tengah di antara dua benua tersebut, sehingga Indonesia dikelilingi dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Yang pertama itu ada berbatasan sebelah utara. Silakan buka atlas, buka peta dunia. Kemudian lihat di sebelah utara Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan negara Singapura. Sedangkan di sebelah timurnya Indonesia itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kemudian di sebelah baratnya Indonesia itu berbatasan langsung dengan Pulau Nicobar yang ada di negara India. Sekarang silakan lihat di sebelah selatan Indonesia. Itu berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia. Yang selanjutnya itu luas wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa mereka sangat mendorong pemetaan yang rinci mengenai pulau, terutama pulau-pulau terluar di Indonesia. Data ini teramat penting karena banyak ahli yang menyebut Laut Indonesia menyimpan berbagai potensi alam. Mari kita lihat luas masing-masing laut yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada luas pedalaman atau perairan kepulauan Indonesia. Jadi luas kedalamannya itu adalah sebesar 3.110.000 km persegi. Kemudian ada namanya luas laut teritorial atau luas masing-masing batas wilayah perbatasan yang ada di Indonesia itu seluas atau sedalam 290.000 km persegi. Kemudian ada namanya luas zona tambahan Indonesia, itu sebesar 270.000 km persegi. Kemudian ada luas zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah sebesar 3 juta km persegi. Sedangkan luas landas kontinen Indonesia
itu sebesar 2.800.000 kilometer persegi. Kemudian luas total perairan Indonesia secara keseluruhan itu berjumlah 6.400.000 kilometer persegi. Jika kita lihat luas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di darat dan perairan itu sebesar 8.300.000 kilometer persegi. Dan panjang garis pantai di Indonesia itu sepanjang 108.000 kilometer persegi. Sedangkan jumlah pulau Indonesia berdasarkan PBB itu sebanyak 17.504 pulau. Nah, di sini wilayah Indonesia itu terbagi atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, di sini wilayah daratan Indonesia itu banyak sekali ya. Ada seperti pegunungan, kemudian lempeng aktif seperti lempeng tektonik, kemudian jalur pegunungan, dan kemudian itu adalah wilayah perairan. Nah, wilayah daratan karena materi sebelumnya sudah menjelaskan wilayah daratan seperti penjaluran pegunungan api, kemudian lempeng tektonik aktif, lempeng tektonik aktif dan pasif, dan kemudian vulkanik atau jalur pegunungan api. Nah, di sini yang kedua wilayah daratan terdapat juga namanya wilayah dataran. Jadi dataran itu terbagi dua, ada dataran tinggi dan kemudian dataran rendah. Dataran tinggi ini terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Itu dikenal juga sebagai plato. Sedangkan dataran rendah, wilayah dataran rendah ini relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada macam-macam perairan yang ada di Indonesia, yang ada danau, kemudian sungai, samudra, selat, teluk, rawa. Nah, untuk danau merupakan sesuatu yang ada di permukaan bumi yang digenangi oleh air dan sangat luas, yang berbentuk cekungan yang berada di daratan. Jadi danau ini dia berbentuk cekungan ya, yang ada di daratan yang digenangi oleh air dan luasnya yang sangat luas, yang sangat besar. Danau sendiri yang kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali. Ada Danau Toba, kemudian di Sumatera Barat ada Danau Maninjau, kemudian danau-danau yang lainnya. Dan kemudian itu ada namanya sungai. Sungai ini merupakan suatu aliran air yang terdapat di permukaan bumi yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah menuju ke muara atau menuju ke laut. Kemudian ada namanya samudra. Samudra ini sesuatu yang sangat luas. Samudra atau laut sesuatu yang digenangi oleh air yang sangat luas dan yang sangat dalam, seperti Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan samudra yang lainnya. Kemudian ada namanya selat. Selat merupakan suatu perairan atau laut yang dibatasi antara dua pulau, yang terletak di antara dua pulau, seperti Selat Malaka, Selat Andaman, dan Selat Sunda dan selat-selat lainnya. Kemudian ada namanya teluk. Teluk merupakan suatu perairan yang menjorok ke daratan
kemudian ada namanya rawa. Rawa ini merupakan suatu genangan air yang biasanya terdapat di daerah pantai yang ditumbuhi yang terdapat tumbuh-tumbuhan air. Nah, kemudian kita masuk materi selanjutnya, itu adalah perkembangan transportasi. Jadi transportasi terdapat 3, ada nama transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Transportasi darat, berdasarkan perkembangannya kita bisa lihat seperti kendaraan beroda 4 dan kendaraan beroda 2. Itu mengalami revolusi ya. Ada misalnya dulu transportasi darat ini ada angkutan umum seperti di kota itu namanya ada metro mini, busway, kereta api, MRT, dan lain-lainnya. Sedangkan transportasi air itu perkembangannya sangat maju kalau di Indonesia, seperti terdapatnya kapal untuk nelayan mencari ikan, kemudian pelabuhan, kemudian kapal kapal besar atau kapal pesiar, dan kemudian transportasi udara itu seperti yang kita lihat sekarang, ada berupa pesawat, kemudian ada helikopter yang bisa mengangkut manusia yang mengangkut manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian ada potensi sumber daya laut. Jadi sumber daya laut Indonesia itu banyak sekali, dari ada perikanan, dari hutan mangrove, kemudian terumbu karang. Nah, dari perikanan yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sangat banyak sekali, baik perikanan ada jenis ikan air tawar, kemudian hasil laut. Kalau kita lihat ikan air tawar itu seperti peternakan ikan mujair, kemudian ada ikan lele, ikan patin, dan kemudian ada lobster. Sedangkan ikan air laut itu misalnya ikan kerapu, crab atau kepiting, dan lain-lainnya. Sedangkan hutan mangrove ini terdapat di tepian pantai atau sungai yang tujuannya itu untuk menangkal atau mengurangi dampak dari bencana tsunami. Kemudian terumbu karang itu untuk objek wisata Indonesia sebagai keindahan air laut. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.